Sobat Yutika Ikanaan, dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bersukacita ya. Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari Sabtu ini, tanggal 3 April 2021 yang mengambil tema Jangan Pernah Ragu. Terambil dari Yosua 1 ayat 9. Wah, gak berasa ya, hari ini kita sudah mulai masuk ke kitab Yosua ya teman. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Teman, saat permasalahan, sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya datang menghantui hidup kamu dan saya, rasa takut dan khawatir sering kali timbul, mencemari pikiran kita sehingga iman kita menjadi lemah. Benar gak? Kita mulai berpikir, masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan sudah berjanji loh, di dalam Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Teman, setiap manusia selalu berharap hidupnya baik-baik saja, mulus tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan itu perlu proses, seperti yang dialami oleh Yosua saat membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Itu tidak mudah loh, tantangan sangat berat karena bangsa Israel seperti yang kita tahu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya teman, Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini disampaikan sampai 4 kali loh. Artinya untuk bisa meraih janji Tuhan, kita perlu memperhatikan pesan atau perintahnya. Karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh. Musuh berbicara tentang sakit penyakit, krisis keuangan, atau masalah lain. Tapi Tuhan berjanji, Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Teman, Dia akan selalu menyertai dan menolong kita saat kita membutuhkan. Seperti pengakuan Daud dalam Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertanyaannya, mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menanti janjinya digenapi. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janjinya. Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita, tapi kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda oleh karena sungutan dan keluh kesah kita. Sama halnya bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh dan mengomel. Padahal mereka senantiasa mengalami pertolongannya yang ajaib. Itu belum cukup bagi mereka untuk bisa mengucap syukur, yang ada malah selalu menyalahkan Tuhan. Jadi, jangan pernah ragu sama pemeliharaan Tuhan ya teman. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, itu dia Saat Teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk jangan mengeluh lagi walaupun masalah yang datang banyak dan bertubi-tubi, tapi marilah kita sama-sama belajar untuk percaya dan menyerahkan diri kita kepada pemeliharaan tangan Tuhan. Jangan lagi kita ragu terhadap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk mengakhiri Saat Teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin banyak sekali hal yang masih belum kami syukuri, tapi ajarkan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Mungkin seringkali kami mengeluh dan juga meragukan Engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan, ajarkanlah kami untuk bisa menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami bisa menggenggam tangan-Mu ya Tuhan dan berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan
Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jangan lupa untuk bagikan saat teduh ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak lagi orang yang mendapatkan berkat. Kalau misalkan kalian ada pergumulan, bisa banget kalian langsung aja DM ke Instagram Youth GKI Kanaan. Nanti pergumulan kalian akan kita bahas bareng-bareng di podcast Spotify Youth GKI Kanaan. Kalian juga jangan lupa untuk dengerin podcastnya yang akan ada episode baru setiap hari Minggu sore. Jangan lupa juga nanti malam kita akan ada Youth Fellowship untuk ibadah memperingati Hari Raya Paskah. Jangan lupa juga untuk ikut ibadah besok, yaitu ibadah Paskah Raya Umum. Kalian bisa ikut melalui YouTube channel GKI Kanaan. Have a blessed day, God bless you, bye-bye. Ada udang di balik bakwan. Cakep. Hatiku senang menyuka kawan. Di podcast kali ini soal pelayanan. Apakah kehidupan kita itu harus sempurna dulu baru kita bisa dikatakan siap melayani? Bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tuhan panggil kita di dalam keterbatasan kita. Kan sometimes ketika orang itu mendapatkan sebuah pelayanan, dia jadi forsir, dia lebih mengutamakan pelayanannya itu. Tapi dia jadi lupa nih kalau dia punya sisi kehidupan lain dan berantakan bisa dibilang. Bisa saja dia bukan menjadikan Tuhan di dalam pelayanannya, tetapi dia menjadikan pelayanan sebagai Tuhan. Tapi teman-teman, itulah sebabnya kita betul-betul perlu sering mengevaluasi diri. Ketika saya melayani Tuhan, apakah saya betul-betul menikmati Tuhan? Pengen melayani karena percaya dengan kelimpahan berkat Tuhan. Karena Tuhan udah mengasihi saya, makanya saya melakukan itu. Kalau dilihat dari data ini ya sudah jelas ya, ada generasi Z yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jadi kalau dilihat rentang usianya 8 sampai dengan 23 tahun ya. Ini jumlah populasinya mencapai 27,94%. Terkait dugaan bunuh diri yang dilakukan siswi SMP, seperti apa sebenarnya kerentanan remaja saat ini? So man, some kind of tough guy, huh? What's the thick of his ribs, son? Make you take this shit? You make jokes? Go on, bitch, say something funny. Just